Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back again with me, Dimas Aryo Wibowo. Today we have online class, and before we start our meeting, I want to choose one of you to lead the prayer. Okay, Hanindra, can you lead the prayer? Okay, thank you Hanindra for lead the prayer. How are you guys? Okay, I'm fine too. Thank you. Memang saya harap seperti itu ya. Kalian itu tetap sehat dan tetap selalu jaga kesehatan. Karena di masa pandemi ini kita butuh sekali, penting sekali yang namanya kesehatan. Apalagi kita harus menjaga kekebalan tubuh supaya terhindar dari virus COVID-19. Dan saya harap kalian ketika nonton video saya ini, kalian stay at home, nggak nongkrong di mana-mana ya. Dan kalau misal kalian ingin berpergian bisa berpergiannya kalau hanya penting saja. Dan kalau berpergian usahakan pakai masker. Oke? Pokoknya selalu turuti protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya, ke slide yang pertama. Oh, pasti kalian bingung ya, kenapa kok saya menampilkan gambar Pak Jokowi? Iya, kalian tahu ini Pak Jokowi. Pak Jokowi itu siapa? Oh iya, pasti kalian tahu juga, Presiden Indonesia. Sekarang siapa yang berani mendeskripsikan Pak Jokowi saja dari fisiknya? Bisa kan? Yang terlihat saja. Mungkin Dek Marta. Dek Marta bisa mendeskripsikan bentuk fisik dari Pak Jokowi? Iya, benar sekali, Pak Jokowi memiliki rambut yang pendek. Terus kemudian siapa lagi yang mau mendeskripsikan? Iya, Pak Jokowi emang orangnya kurus. Ya, betul. Tadi siapa? Mbak Anissa. Dek Anissa ya? Oke. Terus siapa lagi? Yuk, satu lagi. Oke, Mas Ivan. Iya, Pak Jokowi orangnya tinggi. Kemudian mungkin sifatnya atau karakteristiknya siapa yang bisa mendeskripsikan? Iya, benar kali Mas Rezi. Pak Jokowi adalah orang yang sangat dermawan. Kenapa sih dari tadi kok saya meminta kalian mendeskripsikan tokoh Pak Jokowi? Karena hari ini kita akan membahas tentang descriptive text. Oke, langsung aja kita ke slide berikutnya tentang the definition of descriptive text. Siapa yang ingin membacakan the definition of descriptive text? Ya, Mas Ananda. Yes, thank you. Ya, jadi descriptive text is a text which say what a person or a thing is like. Its purpose is to describe and refer a particular person, place, or thing. Jadi di sini itu seperti yang kita ketahui descriptive text. Descriptive text itu berasal dari kata description. Jadi di sini teks deskripsi itu dibuat untuk mendeskripsikan atau menggambarkan seseorang ataupun mungkin hewan, tempat, ataupun pengalaman kamu ketika trip kemana, itu bisa kamu deskripsikan menggunakan descriptive text. Tapi kita kan kalian yang masih kelas 7 SMP, kali masih duduk di bangku SMP, kita ke yang lebih umum dulu aja, kita ke person. Jadi kita mendeskripsikan orang. Oke, langsung kita next saja. The generic structure of descriptive text. Jadi di bagian generic structure of descriptive text ada dua, yaitu tolong dibacakan. Oke, Mas Ivan. Ya, thank you. Jadi generic structure of descriptive text itu ada dua, identification dan description. Di identification, identify phenomena, person, place, or thing that will be described. Terus kalau di bagian description, describe part, quality, characteristic, etc. Jadi itu maksudnya gimana sih? Identification. Jadi itu kita itu menggambarkan suatu orang ataupun tempat
ataupun kejadian ataupun anything secara lebih umum. Kita mengidentifikasikannya secara lebih umum, seperti umpama saya mengidentifikasikan diri saya, ya, my name is Dimas, I am from Klaten dan sebagainya, saya sekolah di UMS. Nah, itu kan general. Kemudian masuk ke spesifiknya yang di description, di paragraph description. Dimas is a big, dia itu memiliki fat, nah seperti itu, terus memiliki rambut yang pendek. Nah, di description jadi kita masuk ke lebih spesifiknya, Dimas itu seperti apa, saya itu seperti apa. Mungkin kalau yang tahu karakteristiknya, dia orangnya penyayang, mungkin bisa disebutin seperti itu di bagian description. Jadi description lebih spesifik, kalau identification lebih ke general, umum. Oke, langsung kita lanjut ya. Slide berikutnya adalah purpose of descriptive tag. Tentu saja, oke, sebelumnya saya suruh dulu bacain Mbak Okta mungkin purpose of descriptive tag, coba bisa dibacakan. Oke, thank you. Jadi purpose of descriptive tag, it is to describe person, thing, or place in specific, to describe a particular person, thing, or place. Maksudnya, jadi tujuan descriptive tag itu ya seperti itu tadi, seperti yang sudah dijelaskan di awal, yang pengertiannya sama seperti pengertiannya. Descriptive tag itu bertujuan untuk mendeskripsikan seseorang, tempat, ataupun anything, ataupun apapun lah yang bisa dideskripsikan. Entah pengalaman kalian ketika perjalanan kemana, itu bisa kalian deskripsikan. Namun di descriptive tag ini kita memberikan gambaran yang lebih spesifik, lebih particular. Jadi purpose of descriptive tag seperti itu. Ada masalah? Ada ya? Paham ya mungkin ya sampai sini ya? Sampai sini paham semua? Masih paham? Nggak ada pertanyaan? Paham? Oke, kita lanjut. Sekarang siapa yang mau membacakan the characteristic atau language feature of descriptive tag? Siapa yang mau membacakan? Jom. Ya, thank you. Dek Ramadhani. Ya, betul. Jadi the characteristic atau language feature of descriptive tag use specific participant, use adjective, use simple present tense, and action verb. Oke, saya jelaskan satu persatu biar mungkin nanti kalau kalian bingung. Specific participant. Jadi di specific participant itu di descriptive tag memiliki objek tertentu. Jadi objeknya itu tidak bersifat umum atau unik, beda dari yang lain, nggak bersifat umum. Mungkin kalian bisa ambil spesifik partisipannya ayah kalian, kan pasti ayah kalian berbeda dengan ayah-ayah teman kalian dong. Terus mungkin rumah kalian gimana warnanya, ada berapa lantai, mungkin seperti itu. Jadi kita mengambil the specific partisipannya itu lebih yang unik, yang beda gitu. Kayak kalian mendeskripsikan misalkan person, ya orang tua kalian pun udah cukup, atau teman kalian pun juga udah cukup, karena setiap orang kan pasti berbeda-beda. Oke, and then use adjective atau kata sifat. Nah, jadi di kata sifat ini untuk ya itu tadi mendeskripsikan orang, seperti memperjelas kata bendanya tadi. He has mungkin black hair, short hair. Jadi seperti itu, kayak long, short, tall. Jadi di adjective biasanya yang digunakan kata-kata itu fit, skinny, tiny, seperti itu. Kemudian penggunaan simple present tense. Jadi di apa itu namanya, pola kalimat yang digunakan adalah simple present tense, karena descriptive tag ini menceritakan fakta dari objek deskripsi. Jadi kalau menyatakan fakta tentunya present. Kemudian menggunakan apa tadi, action verb. Nah, jadi terdapat kata kerja yang menunjukkan sebuah kegiatan, aktivitasnya bisa dilihat gitu loh. Misalnya run, sleep, walk, cut off, anything.
yang mungkin bisa nanti mendeskripsikan si personnya tadi. Oke, langsung ke next slide aja ya. Nah, di the next slide saya memberikan kayak semacam vocabulary yang nantinya mungkin bisa kalian gunakan untuk mempermudah dalam membuat descriptive text. Misalnya di kalimat pertama ini kan ada his, her atau name is. Jadi kalian bisa diawali dengan namanya. Yang kalian akan deskripsikan namanya siapa, misalnya namanya Dinda. My best friend name is Dinda. She is, nah ini kan ada years old-nya, itu kalian bisa sebutkan berapa, mungkin 17 years old, and he is nationality-nya, dia negaranya di mana, tempat tinggalnya di mana, itu bisa juga. He is like in Indonesia atau he is like in Klaten maybe. And then you can describe ini the speak language, kalian bisa menggunakan dia speak language pakai apa, bahasa Indonesia. And then dia single atau married. Kalau temen kalian kan SMP ya pasti masih single, nggak boleh pacaran dulu. Oke? Nah, jadi di bagian yang sebelah kiri yang pokoknya barisan his, her name, is sampai ke bawah itu bisa kalian gunakan di paragraf 1 yang tentang identification yang lebih general. Kemudian yang di paragraf keduanya yang lebih spesifik, kalian bisa itu pakai yang dia udah punya anak belum, tapi kalau kalian pasti ya belum punya lah. Nah, mungkin pakai yang nomor 2, likes plus ing. Mungkin tadi ya Dinda pakai Dinda likes singing atau Dinda likes swimming. Kalian bisa Dinda doesn't like cooking maybe. Terus itu yang kalimat bodas she look like. Nah, Dinda is beautiful girl. He has mungkin beautiful hair with a black color. Terus dia tall or short, kalian bisa deskripsikan. Dia fat or skinny, and etc. Sekreativitas kalian mendeskripsikan si teman kalian tadi yang saya sebutkan, misalnya Dinda. Nah, ini tadi yang sudah saya katakan. To describe a person physical appearance, you can use the following word. Jadi mungkin di apa itu namanya tinggi, kalian bisa bilang dia tall itu tinggi, short pendek. Terus bodinya bisa slim, thin, plump, fat, skinny, muscular loh. Mungkin age-nya dia young, teenager. Terus kalian bisa sebut mungkin 17 years old atau gimana. Terus mungkin rambutnya kalian bisa deskripsikan untuk rambutnya long, short atau pale, straight, curly dan sebagainya. Terus mungkin face-nya dia oval, square atau gimana. Kalian bisa dideskripsikan di situ. Mungkin matanya juga bisa kalian deskripsikan. Matanya itu big, belok atau sipit. Mungkin warnanya blue or black. Kalau harusnya orang Indonesia seperti kita rata-rata warnanya sih black, ya kan? Kecuali kalau ada keturunan asing mungkin warnanya blue. Nah, ini tadi yang the kind of face. Nah, di sini ada example of descriptive text. Nah, ini kan ada 2 paragraf yang saya bedakan warnanya ya. Yang saya garis merah itu kalian tahu nggak? Itu paragraf apa namanya? Iya, benar sekali Mbak benar sekali Dek Marta. Yang di paragraf merah itu adalah identification. Terus yang di warna hijau itu adalah description. Good. Oke, kita langsung saja ke contoh berikutnya ya. Yang ini, jadi ini contohnya kalau kalian mendeskripsikan seseorang. Misalnya kalian mau nanti mendeskripsikan artis idola kalian. Nah, misalnya Raditya Dika.
Raditya Dika was born on December 28 1984. Nah, itu kan general. Jadi masih masuk ke paragraf. Itu masih masuk ke identification, udah benar susunannya. Dia adalah penulis, he is a writer. He is reader, comedian, and an actor. Nah, jadi kan itu penjelasan secara general. Terus kemudian difokuskan, Raditya itu orangnya seperti apa sih, karakteristiknya, seperti yang saya katakan tadi di paragraf yang kedua sama tiga kan tentang description ya. Orangnya seperti apa sih di description, kan kalian bisa pakai karakteristik, bentuk fisik, dan apapun yang lebih spesifik pokoknya tentang dirinya. Nah, ini karakternya, he is an easy going man. Nah, Raditya Dika itu orangnya mudah banget untuk diajak hangout lah istilahnya. Gaule saiki hangout. Terus dia punya short black hair, dia mempunyai rambut apa ya, yang pendek dan warnanya hitam. Terus itu tadi yang tadi, he has 3 sisters and 1 little brother. Jadi dia punya saudara perempuan 3 dan satu saudara laki-laki. Dia selalu he is always bullying Edgar and get funny. Jadi dia selalu suka bermain sama adik laki-lakinya itu. Jadi kalian udah bisa ya untuk mendeskripsikan, untuk membuat kalimat apa itu namanya descriptive text sendiri. Saya udah memberikan 2 contoh tadi, nanti PPT-nya bisa dipelajari lagi. Oke, nah ini nanti assignment-nya ya. Make a descriptive text about person around you. Oke, sebelum saya tutup pelajarannya, saya ingin dong salah satu dari kalian mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Iya, thank you Ramadhani. Jadi pelajaran hari ini kita adalah about descriptive text. Descriptive text is text to describe person, thing, or place. Good. Jadi di descriptive text itu digunakan untuk mendeskripsikan orang, tempat, ataupun hal-hal, ataupun sesuatu kejadian yang bisa dideskripsikan. Nah, terus generic structure-nya tadi apa? Generic structure dari descriptive text, siapa yang tahu tadi? Ya, good Ivan. Untuk generic structure-nya ada identification sama description. Good answer. Nah, pokoknya udah jelas ya. Untuk materi kita hari ini, assignment-nya juga udah jelas. Kalian membuat sebuah descriptive text about person around you. Jadi kalian buat descriptive text orang sekitar kamu, bisa ayah kamu atau ibu kamu atau teman-teman dekat kamu. Nah, pokoknya nanti dikerjakan, kita cocokkan pertemuan yang akan datang. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi